Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan juga salam sehat untuk semuanya. Salam jumpa lagi bareng saya Ahmad Mutakin yang sudah lama tidak upload ya, video tentang tutorial sebuah aplikasi. Ya, terima kasih yang udah subscribe, udah like di channel YouTube saya, dan juga yang sudah share, udah nonton ya. Intinya kalian gak bakalan subscribe, gak bakalan like atau komen kalau belum menonton. Ya intinya saya ucapkan terima kasih dan jaga kesehatan ya teman-teman. Rajin cuci tangan, jaga pola makan, dan juga gunakan masker jika ingin bepergian. Dan ingat jaga jarak dengan orang yang ketika kita berada di tempat orang lain ataupun kita berada di tempat yang di situ banyak berkumpulnya orang ya, berkumpulnya manusia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang setup WhatsApp bisnis agar nyaman digunakan untuk kita berjualan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ikuti langkah-langkahnya sampai selesai. Washington Business. Oke, mau nunggu lama ya karena HP-nya baru selesai saya restart ya tadi, biar enteng gitu. Nah teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya, ini HP-nya bahasa Inggris karena saya belum sempat ngerubah ke bahasa Indonesia. Ini kan HP-nya HP luar ya, Nokia 6.2, jadi saya pakai Nokia 6.2. Jadi belum settingan defaultnya itu bahasa Inggris ya, belum sempat saya rubah ke bahasa Indonesia karena HP-nya juga saya belinya di luar. Tapi pas sampai ke Indonesia kemarin itu kita udah nggak bisa nih internetan pakai data seluler, harus pakai VPN atau kalau enggak pakai WiFi ya, karena kode emailnya itu sudah bukan kode email yang diizinkan di Indonesia gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena ini saya juga belinya bekas gitu. Ada temen yang pulang dari luar negeri terus dia mau jual HP, akhirnya saya beli HP-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke opsi lain. Opsi lainnya masuk, terus cari setting atau setelan. Setting atau setelan. Oke. Yang harus kita lakukan untuk explore pertama yaitu di business setting atau pengaturan bisnis gitu. Oke, di business setting atau pengaturan bisnis. Nah, ini di sini kita explore dulu ya. Ada business profile, ada katalog, statistik, short link atau link pendek yang kalau misalnya teman-teman suka nemu di artikel kayak jual beli gitu, jika minat hubungi saya gitu dengan cara klik http, di situ ada wa.me gitu. Nah itu link pendek itu dari WA bisnis ya. Jadi teman-teman nggak usah nyimpen nomornya dulu terus langsung di chat, itu nggak usah, tinggal diklik aja nomornya atau linknya gitu, link tautannya itu nanti langsung bisa masuk ya. Nah ini adanya di WhatsApp bisnis, di WhatsApp editan juga ada sih yang kayak gitu ya, yang menyediakan link pendek gitu. Oke, selanjutnya ada link account. Link account ini untuk kita kalau misalnya punya halaman Facebook bisa disinkronkan di sini ya. Jadi biar biar langsung bisa orang yang mengunjungi akun bisnis di WhatsApp kita itu bisa langsung lihat-lihat ada apa aja sih gitu di bisnisnya gitu. Nah sekarang kita masuk ke dalam menu perpesanan nih. Nah ini away message ini sebenarnya kayak semacam pesan reply ya. Reply misalnya kita ada orang yang SMS ke kita terus langsung ada jawabannya, terima kasih gitu, saya akan segera balas dalam beberapa jam, atau terima kasih telah mengunjungi toko kami, semoga Anda senang, bla 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 itu ya. Terus yang selanjutnya greeting message ini adalah sapaan ya. Ini adalah sapaan. Jadi untuk orang-orang yang sudah pernah ngechat ke kita terus ketika besoknya ngechat lagi itu
bisa nanti ada sapaannya, sama sih sebenarnya pesan reply otomatis juga. Jadi pesan balas otomatis. Nah ini quick reply ini sebenarnya template untuk ketika kita ada yang ngechat pelanggan kita gitu, misalnya Mas punya madu nggak gitu, langsung di situ nanti kita cari templatenya di sini. Tapi sebelumnya kita bikin dulu templatenya, misalnya tersedia madu merek apa, harganya berapa gitu. Jika minat nanti katalognya akan saya kirimkan gitu. Nah itu jadi teman-teman nggak usah repot-repot ngetik, tinggal cari aja templatenya. Oke, itu setupnya untuk explore-nya sampai situ. Terus sekarang kita mulai masuk ke setup. Catalog. Business profile. Kita bisnis profile ini adalah profil bisnis kita ya. Yang belum saya jelaskan tadi katalog. Katalog itu adalah penyimpanan atau ketika kita punya suatu barang, biar kita nggak repot-repot, misalnya kita mau nyebarin iklan, biar kita nggak repot-repot harus mempaste dulu deskripsinya, cari dulu fotonya dari galeri, terus kita upload gitu ke WA atau ke orang yang minta barang dagangan kita. Itu sebenarnya bisa lewat katalog, itu lebih simpel ya. Ketika kita bagikan katalog, di situ nanti udah akan ada semua tuh, ada barang, ada deskripsi, ada nama barang, ada harga, ada foto barang. Nah jadi kita nggak usah repot-repot cari fotonya, upload dari galeri, terus kita copy pastekan deskripsi dan harganya. Itu cara lama ya, itu capek kalau kayak gitu kerjanya, waktunya banyak yang terbuang. Kita gunakan katalog biar maksimal. Nah itu nanti akan saya peragakan juga gimana cara buat katalognya. Oke, kita masuk ke setupnya dulu ya, ke setup akun WhatsApp bisnis kita, dilengkapi dulu sebelum teman-teman mulai berjualan, dilengkapi dulu. Business profile. Nah ini di bisnis profile atau profile bisnis, masuk. Contact info. All dash shop. No. Enlist. Navigate up. Profile photo. All dash shop. Edit business profile. Nah di sini nanti teman-teman geser ke kiri ya, sampai ketemu kata-kata edit business profile. Kita masuk di edit business profile atau edit profile bisnis ya kalau di bahasa Indonesia, biasanya cuma dibalik aja sih. Nah ini profile foto. Nah kalau misalnya teman-teman punya logo di tokonya itu, teman-teman upload foto logonya atau logo tokonya di sini, upload kan di sini, jadi biar enak dipandangnya gitu ya sama orang-orang yang melihat toko kita gitu di WhatsApp ya. Selanjutnya nah ini edit foto, ini masih sama ya tentang foto logo tadi, foto profil toko kita. Nah ini bold shop, ini nama toko yang harus kita isi. Sebenarnya ini kan udah ada namanya nih, jadi saya nggak perlu isi lagi, tinggal tunjukin aja ke teman-teman di mana harus ngisi nama gitu. Kalau misalnya diketuk ini nanti minta nama dia. Nah ini minta nama nih. Tuh ya. Udah minta nama nih. Oke, kita cancel dulu karena udah ada namanya. Terus di sini juga ini nomornya. Ini nomornya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti nomor bisa juga lewat sini. Terus selanjutnya ini deskripsi toko kita. Jadi setelah nomor itu ada deskripsi toko. Ingat, kita harus punya deskripsi tentang toko kita, menyediakan apa aja gitu. Kalau saya kan menyediakan pakaian, barang elektronik, terus kayak herbal, madu, terus alat-alat aksesoris kayak gelang dan yang lain-lain ya. Nanti juga akan saya demokan untuk gelang yang super super sakti ya. Gelang yang untuk ya nanti tahu sendirilah manfaatnya gitu. Oke, selanjutnya ini lokasi teman-teman harus isi ya, lokasinya wajib diisi nih lokasinya. Misalnya teman-teman tinggalnya di mana gitu, nah ini wajib diisi lokasinya. Nah ini udah otomatis langsung terhubung ke Google Maps, jadi
apa namanya, lokasinya itu diatur dari Google Maps. Button. Update location on map. Nah, ini bisa diupdate kalau misalnya teman-teman apa namanya, pindah tempat misalnya. Apa tokonya itu pindah tempatnya misalnya di Bandung atau di mana, bisa diupdate di sini. Clothing and apparel. Nah, ini apa namanya, untuk setelah lokasi itu jadwal toko kita, buka tutupnya gitu. Nah, ini nanti setelah ini diketuk aja di sini. Monday, open 24 hours. Nah, ini mau buka 24 jam ataupun buka dari hari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, terus dari jam berapa sampai jam berapa, nanti diatur di sini nih. Closing. Monday, open 24 hours. Tuesday, open 24 hours. Wednesday, open 24 hours. Nah, itu kan kalau saya kan buka semua ya, sengaja saya buka semua 24 jam karena saya juga suka melayani pesanan di waktu malam gitu. Jadi kalau misalnya ada yang order di saya, baik itu lewat Tokopedia ataupun lewat apa namanya, WhatsApp yang tersebar di artikelnya tersebar di Facebook atau di mana, itu biasanya langsung saya layani walaupun malam gitu. Jadi kerjanya siang malam nggak apa-apa ya, kan nggak capek juga. Selanjutnya, nah ini emailnya harus kita isi ya. Emailnya harus kita isi. Terus yang selanjutnya, nah ini kalau kita punya website, kita isi di sini. Kita punya website nggak? Kalau misalnya punya, isikan di sini. Misalnya punya blog, ya diisi di sini blognya. Misalnya punya Tokopedia, ya dipastekan alamat toko kita di sini biar orang-orang bisa langsung lihat-lihat di akun Tokopedia kita gitu. Nah, selanjutnya add another website itu bisa kita tambahkan. Misalnya kita punya akun Shopee, punya lapak di Shopee, punya lapak di Tokopedia, punya lapak di Bukalapak, punya di blibli.com. Itu juga kita bisa kopikan semua di sini linknya. Jadi bukan hanya satu ya, tapi bisa misalnya kita punya apa aja nih link yang bisa diakses gitu. Nah, untuk setupnya itu cukup sekian. Kalau misalnya ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat tentang apa namanya, akan membuat katalog. Oh ya, satu lagi. Nah, ini apa namanya, status singkat ya, ataupun kata-kata singkat ini juga harus diisi di setelah add another website ya. Ini harus diisi. Oke, kita navigasi naik. Nah, ini kalau misalnya teman-teman udah selesai semua, lokasi udah diisi, nama, deskripsi toko, terus juga yang lain-lain udah diisi semua, kayak jadwal buka tutupnya, tinggal nanti cari tombol save. Berhubung saya nggak melakukan perubahan apa-apa, kita langsung kembali aja, langsung kita masuk ke cara pembuatan katalog. Contact info, edit business profile, business setting, catalog. Nah, katalog di sini apa namanya, kita akan coba membuat katalog. Nanti apa namanya, saya akan membuat katalog dari apa namanya, produk-produk yang saya miliki gitu ya. Akan tetapi langkah-langkahnya aja. Katalog yang udah jadinya nanti akan saya contohkan gimana cara nyebarinnya gitu. Karena takutnya kepanjangan waktunya Mas Bro gitu ya. Nah, di sini teman-teman cari add product to service ya, atau tambahkan produk kalau di bahasa Indonesianya. Tambahkan produk. Nanti setelah itu teman-teman masuk ke tambahkan produk. Nah, ini add image, teman-teman apa namanya, harus memasukkan fotonya di sini. Apa namanya, kalau saya sih, saran saya biar fotonya itu tidak ditolak, produknya tidak ditolak oleh WhatsApp, karena kan ini penyimpanan bukan penyimpanan di memori kita ya, tapi penyimpanannya di apa namanya, servernya WhatsApp gitu. Jadi walaupun kita clear data atau clear chat, itu katalog nggak bakal hilang selagi akun kita tidak apa namanya, di log out gitu, atau tidak dikeluarkan. Itu penyimpanannya udah ada di cloudnya WhatsApp kayaknya. Nah, saya sarankan untuk ngeklik
upload image-nya itu dari sebelum kotak edit nama barang. Add image. Product or service. Add product or service name. Edit Nah, box. ini kan product to service name ya, atau nama produk lah gitu kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini kita klik di sini. Add image. Camera and list. Nah, ini ada kamera, ada galeri. Nanti tinggal teman-teman pilih aja mau uploadnya lewat mana. Misalnya lewat galeri contohnya. Lewat galeri. Nah, ini ada all photo misalnya. Nah, ini ada folder-folder juga. Di sini ada foto badara besi gitu. Di sini dalamnya foto-foto produk ya. Ada produk. Ya, teman-teman terserah nanti fotonya itu disimpannya di mana. Yang jelas tips dari saya, ketika teman-teman punya produk, di backup fotonya ke memori, nanti setelah itu difolderkan itu, jangan ditaruh di mana aja. Misalnya foto baju dicampur dengan foto madu, dicampur dengan foto kipas angin atau apa, itu nanti akan rancu nyarinya. Kalau bisa di folder-folder, misalnya foto aksesoris semua, misalnya foto herbal semua, misalnya foto elektronik semua di situ. Jadi biar ketika kita ngupload ke WhatsApp Business nggak repot ya. Oke, terus udah itu. Nanti setelah itu kalau misalnya fotonya udah diupload semua, di sini bisa ngupload foto banyak juga ya. Saya kalau ngupload tuh biasanya 7 gambar itu bisa diupload ya. Oke, selanjutnya product to service name di sini teman-teman isi. Teman-teman isi nama produknya apa. Nah, ini price IDR ya, atau harganya berapa. Nah, di sini ketika teman-teman ingin menambahkan deskripsi tentang barangnya, di setelah kata-kata IDR itu atau kata-kata untuk masukin harga, teman-teman akan ada kata-kata more fields ya kalau di HP saya gitu, karena bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia mungkin tambahkan menu lainnya atau apa gitu. Nah, itu nanti kita klik aja di sini. Kita klik di sini. Nah, ini kan jadi ada nih description atau deskripsi barang. Nah, ini teman-teman tulis deskripsinya, misalnya barangnya apa aja, kegunaannya untuk apa gitu. Terus kualitasnya bagaimana, terbuat dari apa. Terus cocoknya untuk siapa aja gitu. Intinya jelaskan barangnya di sini gitu. Nah, ini link gunanya ketika teman-teman sudah mengupload di Tokopedia ataupun di Shopee ataupun di mana, bisa juga dipastekan linknya di sini gitu. Misalnya ada orang yang pengen beli, bayarnya pengen belinya langsung lewat Tokopedia atau lewat mana gitu, bisa di sini bisa dipastekan linknya. Misalnya nggak punya juga nggak apa-apa. Nah, ini kode barang. Kan kalau barang-barang yang ada barcode-nya itu udah resmi ya, itu kan ada kodenya. Misalnya kayak kopi atau apa, itu biasanya ada kodenya, kode barangnya. Itu bisa dimasukkan di sini. Cuman kalau misalnya nggak ada, misalnya yang kita jual barang-barang biasa, ya nggak usah. Nanti setelah itu teman-teman cari kata-kata save juga. Ini disable atau dinonaktifkan karena emang saya tidak membuat katalog ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya katalognya udah jadi? Bagaimana tampilannya? Nah, ini saya sudah tadi membuat sebuah contoh mengupload gelang batu badar besi, harganya 700.000. Fotonya di situ ada 7. Terus deskripsinya apa tadi? Nah, deskripsinya itu singkat. Saya enggak panjang-panjang ya. Jadi kalau misalnya yang tahu tentang hal-hal magic itu pasti tahu tentang badar besi atau batu badar besi. Itu gunanya untuk untuk kebal dari senjata tajam gitu. Misalnya kayak anti bacok gitu, anti peluru dan juga yang lain-lainnya. Ini harganya 700.000 ya. Nah, misalnya kita udah jadi nih katalognya di sini.
terus kita mau bagiin ke orang-orang. Nah, catatan yang tadi ya. Jadi ketika kita membagikan katalog, nanti di situ teman-teman udah otomatis terbagikan semua, kayak misalnya foto barangnya, nama barangnya, harga barangnya, deskripsi barangnya juga nanti akan ada di situ. Nah, jadi sangat simpel kerjanya. Jadi nggak usah cari dulu fotonya, cari dulu deskripsinya mana yang di situ udah plus nama barang plus harganya gitu. Itu kan kerja 2 kali, repot ya. Gimana kalau misalnya jaringannya lelet, upload foto misalnya lama gitu. Nah, mending gunakan WhatsApp bisnis yang sudah menyediakan katalog gitu. Nah, di sini kita akan coba membagikan katalog ke nomor pelanggan kita misalnya. Oke. WhatsApp business. Navigate up. But details. Forward product or service. Nah, ini ada kata-kata forward product to service ya, atau teruskan lah intinya mah, teruskan barang atau teruskan produk. More options. Ini ada more option, misalnya kita klik di sini akan ada hapus ya, kalau misalnya kita udah nggak jual lagi nih barang ini, tinggal dihapus. Jadi biar tidak spam ya. Nah, ini fotonya nih. Nah, ini harganya 700.000, gelang batu badar besi. Nah, ini deskripsinya, gelang kesaktian anti senjata tajam. Ini bisa diedit, misalnya kita mau nambahin deskripsi atau apa. Terus sekarang kita bagikan ke nomor customer kita. Forward produk. Oke, kita forward produknya. Nah, ini kita akan bagikan ke sini, ke nomor misalnya. Contoh lah, ini nomor yang pesan barang ke saya gitu, tentang badar besi ini ya. Send. Oke, udah terkirim barangnya. Udah terkirim barangnya ya. Nah, ini udah terkirim barangnya tuh. Nah, ini send ya, tuh udah terkirim. Tinggal nanti orang-orang yang menerima forward katalog kita atau kiriman katalog kita dari WhatsApp bisnis itu, di situ mereka udah langsung tahu ini harganya berapa, fotonya bagaimana, dan deskripsinya seperti apa. Terus misalnya cara pembeliannya juga bagaimana, misalnya ada linknya untuk pesan lewat Tokopedia atau apa. Nah, sekarang kita lihat dari nomor pelanggan yang sudah kita kirimi katalog tadi ya. Oke, kita lihat misalnya contoh saya membuka WhatsApp pelanggan yang tadi saya kirimi katalog ya. Ini nomor pelanggan yang yang tadi memesan barang di saya gitu. Kita buka di sini. Nah, ini ada nih fotonya tuh. Nah, ini kan gelang batu badar besi katanya. EDR atau harganya 700.000. Misalnya dibuka dari nomor customer atau nomor pelanggan yang tadi kita bagikan barangnya, akan terjadi seperti ini. Ini ada details. Nah, bisa diteruskan lagi. Bisa di more option. Kalau misalnya kita klik more option di sini. Nah, ini report atau laporkan ya. Misalnya barangnya ini tidak sesuai atau melanggar apa gitu barangnya. Itu bisa di report ya oleh pelanggan. Nah, ini foto-fotonya. Nah, ini namanya nih, gelang batu badar besi. Terus yang selanjutnya harga. Tuh, harganya 700.000. Gelang kesaktian anti senjata tajam, ini deskripsinya. Nah, ini di sini keterangannya ada message business. Nah, maksudnya apa message business itu? Misalnya kita mau nanya, saya bayarnya bisa lewat apa aja gitu, atau misalnya barangnya bisa dikirim kapan ya, intinya nanya-nanya lah sama ininya gitu, sama orang-orangnya yang mengirimkan, yang tadi mengirimkan barangnya gitu. Nah, di sini ada more, misalnya dibuka. Nah, ini langsung akan dibawa
nomor customer kita itu dibawa masuk ke dalam profil akun bisnis kita gitu. Nanti bisa lihat-lihat di sini katalognya ada apa aja gitu. Message button. Looking for something else. Message all dash shop. Nah, di sini bisa bisa untuk lihat-lihat lebih banyak gitu tentang barang-barang. Nah, ini see all ini untuk lihat semua. Misalnya kita klik. Nah, ini katalognya misalnya ada apa aja, sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Jadi itu teman-teman untuk setup WhatsApp bisnis biar maksimal untuk kita gunakan di dalam berjualan online, dan mudah-mudahan tutorial yang sangat singkat ini bisa untuk bisa untuk digunakan oleh teman-teman agar bisa lebih simpel dalam berjualan online ya. Nah, untuk katalog saya kira cukup, dan untuk tutorial-tutorial yang berikutnya, misalnya ada teman-teman yang masih bingung untuk tutorial setelah katalog, kayak misalnya tautan pendek, terus pesan reply, atau memasukkan halaman di halaman Facebook di di WhatsApp atau di akun bisnis kita, nanti teman-teman bisa tanyakan lebih lanjut aja ya. Yang jelas untuk tutorial saya hanya sebatas itu. Kalau misalnya dibikinkan tutorial semuanya nanti takut kepanjangan. Terima kasih yang sudah nonton, dan juga terima kasih yang sudah subscribe, dan juga terima kasih sudah memberikan saya ide-ide untuk membuatkan tutorial aplikasi, sehingga saya diberi kesempatan untuk terus belajar dan juga terus belajar lagi gitu ya. Kita di sini masih bareng-bareng belajar, bukan berarti saya di sini menggurui teman-teman, akan tetapi kita belajar bareng-bareng aja. Dan apabila ada yang lebih tahu dari saya mohon ilmunya untuk dibagikan ya. Jadi saya mohon kritik dan sarannya, sehingga saya bisa lebih tahu lagi tentang hal-hal yang sekiranya harus ditambahkan gitu dari tutorial saya yang ini gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.